Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam petani Indonesia. Kali ini khusus untuk petani sawit. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di Indragiri Hilir Riau. Nah, beliau mengirim video sebagai berikut ya. Coba kita lihat videonya. Oh, ini video pertama ini. Jadi yang ditanyakan seperti ini, daunnya kok kering-kering. Nah, kemudian sudah saya konfirmasi lahannya lahan gambut. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Kita menuju pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua. Kita dengarkan ya, ini ceritanya mau membeli lahan sebelahnya dengan kondisi seperti ini. Nah, ini lokasi. Nah, mulai dari Pinang, Parit lokasi. Ini lokasi kita, bos. Yang mau didol. Nah, ke sana 80 meter. Tanaman full, butuh polesan sedikit seperti anak gadis, bos. Salah kasih gincu, kasih bedak biar dia cantik. Nah, kosong. Ada pinangnya juga, bos. Nah, 40. Nah, subur rumputnya, bos. Wah, itu Pak Hasan. Pak Hasan lagi manen. Nah, ini lokasi, bos. Udah lewat 80. Lokasi, bos. Semak dan belukar, bos. Buahnya, bos, inilah keadaannya. 8 sampai 10 kilo. Udah waktu pruning. Nah, ini lokasi. Ini orangnya. Parit. Nah, ini orangnya, Pak Jimun. Depan lokasi Pinang. Ini ke arah aspal 500 meter. Jadi itu dua videonya, coba kita jawab dari pertanyaan yang pertama.
Pak, sawit saya kok kering-kering laras seperti itu ya. Penyebabnya apa nggih? Wah, ini pakai bahasa Jawa campur ini. Selama ini pakai pupuk dolomit 1,5 kilogram dan NPK 13627 2 kilogram per pohon 6 bulan sekali. Jadi ini sudah kami konfirmasi. Pertanyaan yang pertama adalah karena di lahan gambut seperti itu. Jadi yang perlu saya komentari, saya sarankan adalah Pak kebun Bapak ini yang pertama semak. Nah, itu semak, mohon tadi piringannya dibikinlah gitu. Kalau yang sekelilingnya diatur lah supaya tidak apa kali. Kemudian di lahan gambut memang seperti itu. Nah, makanya kan lahan gambut itu mempunyai beberapa apa namanya kekurangan gitu. Satu sudah saya sarankan, satu di muka air tanahnya diatur 30 sampai 60. Yang penting adalah bahkan jangan sampai kekeringan di bawah 60 muka airnya jauh gitu nanti kekeringan akarnya apa sehingga bisa kering-kering seperti itu. Itu yang ini udah dijawab juga oleh Bapak yang punya ini, Pak tempat kami nggak pernah kering. Oke. Nah, kemudian tadi itu ya gulmanya, kemudian ini muka air tanahnya, water managementnya diatur. Nah, di samping itu juga nanti diperbaiki beberapa hal itu dalam hal pemupukannya. Ini sudah disampaikan. Pemupukannya setiap 6 bulan itu tadi NPK 13.627 itu kan 2 kilo. Nah, ini kan kalau umur-umur sedemikian bisa ditambah totalnya sih harusnya jadi 8 kilonan. Kalau ini kan masih separuhnya, masih 2 kilo 2 kali dalam setahun masih 4 kilo. Nah ini pupuknya tolong ditambah kan gitu. Kemudian tadi dolomitnya 1,5, ya itu tambah sedikit lah 1,9 atau 2 kilo. Nah, jadi apa nanti biar pas gitu. Jadi kalau apanya tadi sudah pas ya apanya tinggal dosis yang NPK-nya namanya. Dolomitnya tadi kan sudah setiap 6 bulan itu tadi 1,5 sudah 3 kilo cukup lah itu. Kemudian piringannya diatur, muka air tanah diatur, pemupukannya sudah pas. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi ya untuk yang itu tadi kebun yang pertama. Kebun yang kedua, nah ini seberangnya mau dibeli. Nah, mau dibeli itu informasinya masih bingung. Nah, jadi saya harganya 2 hektar itu adalah ditawarkan 165 juta. Nah, 165 juta seperti itu tadi. Hasilnya berapa saya tanya. Waktu trek ini itu adalah 1 ton. Nah, kemudian kalau pas normal 2 ton katanya. Nah, gitu. Ya kalau ketemu 2 ton, 2 hektar kan ya lumayan itu kan kayak gitu. Udah kalau harga sekarang ya kira-kira udah dapat 2 hektar 6 juta juga itu per bulannya. Nah, kemudian saya tanya yang penting bibitnya dari mana gitu. Nah, ini belum dijawab. Oleh karena itu Bapak yang tanya ini bisa lakukan cek sendiri sebetulnya. Yaitu di buah yang ada itu di sampel, diambil sampelnya berapa dibelah. Duranya berapa persen. Nah, gitu. Itu untuk menduga bibit dari mana. Ya gitu. Jadi dibelah itunya bagaimana. Nah, kemudian kalau dari hasil tadi sudah lumayan. Tapi ini Pak, ini tumpang sari antara sawit dan pinang. Oh, itulah tadi gambarnya juga ada. Ini salah satu kelebihan juga ada pinangnya. Jadi kalau harga sawit pas turun pinangnya enggak, kan itu bisa dipanen lebih tinggi tadi saya lihat. Nah, jadi saran saya itu jadi cepat tinggi Pak kira-kira pohonnya ya tadi itu kan persaingan dengan pinang dengan kelapa tadi. Terus ini terkena proyek Tower Sutet. Nah, pembebasan lahannya 15 meter persegi berpengaruh enggak ya mudah-mudahan tidak ya kalau Sutet juga tinggi ya kan mungkin kalau pendek ya berbahaya juga ya kan nah, tapi ini kan Sutet tinggi jadi ini apalagi jaraknya tadi 15 meter
Nah, oleh karena itu saran saya yang untuk membeli ini sudah lumayan tadi dari hasilnya, waktu trek 1 ton, kalau nggak trek 2 ton, lumayan. Lebih bagus lagi dicek bibitnya, tanyakan yang punya, kalau enggak bisa dites segregasi, dicari, dibelah duranya berapa persen untuk, melihat itu. Jadi dengan hasil yang demikian kira-kira, tadi ditambah lagi, 500 meter juga sudah jalan aspal. Nah, jalan aspal, artinya kan, apa ya, mudah, akses untuk tadi jalannya sudah bagus, ke aspal sudah dekat, tinggal 500 meter. Oleh karena itu berdasarkan, harganya, nah, kan nggak begitu mahal juga, relatif ya, 165 juta, hasilnya bisa 2 ton, tinggal cek bibitnya dari mana, kemudian akses jalannya juga mudah. Kalau ada rezeki silahkan ambil, silahkan diambil Pak, dibeli untuk, investasi ke depan. Nah, karena 165 tadi, kalau tiap bulan dapat 6 juta kira-kira, setahun kan sudah, dapat, 70-an juta kira-kira. Artinya 2,5 tahun sudah balik modal. Nah, itu kan sudah lumayan gitu. Berikutnya Bapak tinggal, panen terus, dirawat yang bagus. Tadi karena masih banyak yang semak, nah itu dirawat dengan bagus, dipupuk dengan bagus. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak yang ada di Indragiri Hilir Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.